Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, assolatu ala nabi. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas minggu ke 3. Kita sudah minggu ketiga, berarti kita sudah 3 kali pertemuan. Untuk memanaskan atau apa ya? Kalau orang Jepang itu bilang bentuklah pisau itu waktu dia masih panas. Jadi kayaknya kita belum panas nih, kita panasin dulu. Silahkan di next slide-nya. Bukunya ditutup dulu semuanya. Laptopnya juga. Tahu bahannya ada di laptop kan ya. Silahkan bukunya ditutup dulu. Sudah ditutup, nggak boleh ngintip-ngintip sekarang. Oke ya, silahkan. Apa yang ditutup? Udah? Ada yang tahu kita bahas apa minggu lalu? Betul, kesadaran sosial. Kesadaran sosial bahasa Inggrisnya apa? Iya, sosialnya tetap ada. Sosialnya dulu. Nah, betul. Mulai panas ya. Ingat-ingat apa minggu lalu ya. Oke, ternyata salah seorang ahli itu mengatakan social consciousness itu punya tahapan. Ada 5 atau 6 tahapan? Ada 5 atau 6? Ada berapa? 5 atau 6? Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama apa namanya? Betul, resonan. Resonan artinya angkat tangan, jangan rapi dinambahkan. Bentar ya, angkat tangan ya. Apa? Betul. Dengung itu kayak edegam pilabunan. Maksudnya gaung. Kalau dalam konteks permasalahan sampah seperti minggu lalu, berarti kita merasa dalam diri sendiri itu kok bau ya, gitu ya. Hari ini bau nggak? Tapi nggak bau kan? Bau di sini enggak ya kayaknya? Kan berarti tidak bergaul, betul nggak? Nah, ada yang bilang bau nggak kayak kemarin itu bau ini. Nah, yang kedua tahapnya adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya betul. Jadi seakan-akan resonansi suara itu memantul. Bau ya kata Sofia. Kemudian Afdal bilang, oh iya benar bau. Itu tahap yang kedua. Jadi resonansinya itu memantul. Yang ketiga apa? Engage. Jadi kalau teman-teman sebelum barale apa namanya? Tunangan, ada engagement of siapa gitu. Engagement itu artinya tunangan. Tunangan itu artinya kita komit untuk melakukan sesuatu. Oh ya nak, tutup saya pintu, itu berarti udah engage tuh. Atau minta tolong imbauan apa-apa yang mengambil sampah, itu engage. Kita sudah menginisiasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, 4 apa? Self reflection. Arti self reflection, kalian tahu? Iya, ngerti. Maksudnya angkat tangan. Ya, Syarli. Betul. Jadi kalau nanti setiap bau lagi di sini, teman-teman udah tahu apa yang harus dilakukan. Nelpon bapak itu kayak, atau nutup pintu kayak, atau yang lain-lain. Yang kelima, embodied artinya melekat, atau dalam istilahnya itu menubuh. Kalau itu menubuh, teman-teman akan melakukan hal yang sama dimanapun. Nio itu di rumah babawon, Nio di siko babawon, mau di kantor babawon, teman-teman pasti akan melakukan sesuatu. Dan biasanya polanya sama. Oke, ngerti teman-teman? Terus itu adalah tahapan-tahapan atau step-step dalam social consciousness. Kemudian ada key concept. Ada yang masih ingat? Kalau consciousness itu sama dengan apa? Peduli. Kalau teman-teman selama ini masih belum menggunakan helm waktu berkendara, sebenarnya teman-teman sadar nggak sih kalau aspal itu lebih kuat daripada kepala kita?
Sadar nggak? Tapi apakah teman-teman peduli? Berarti dalam konteks kesadaran, ngeh itu nggak masuk kesadaran. Awak ngerti kok kalau jatuh itu belok kanan atau kalau awak sakit. Tapi dia tetap nggak pakai helm, itu artinya dia belum peduli. Peduli dalam artian konteks kita ini adalah sadar. Jadi sadar itu sama dengan peduli. Selama kita belum peduli, walaupun kita sudah memiliki dia pacar kita, tapi kita tetap nyakitin dia misalkan, kita tetap memplorotin lakinya misalkan, kasih sayangnya hanya berbatas kepada benda, itu sadar atau tidak sadar sebenarnya? Sadar. Tidak. Kalau dalam konteks kita tidak sadar. Tidak sadar. Kenapa? Karena dia tidak peduli. Ngerti teman-teman semuanya? Kemudian kita juga bahas perbedaan bottom up dan top down. Tapi saya nggak akan bahas apa kekurangan top down. Tapi ada yang masih ingat apa perbedaan mendasar antara bottom up dan top down? Ya, share lagi, silakan. Kalau top down dari pemerintah ke masyarakat, kalau bottom up dari masyarakat ke masyarakat ke pemerintah. Secara terminologi betul, tapi yang saya maksud adalah perbedaan mendasar. Linda, kita dulu bukunya. Gimana peran masyarakat? Oke, secara konsep kita kembali membahas. Ada SPOK, unsur SPOK. Ada masih ingat? Benar. Subjek. Sorry. Afdal. Betul. Gimana? Coba ulangi. Kalau perbedaan mendasar dari bottom up dan top down, kalau masyarakat jadi subjek, kalau jadi masyarakat menjadi objek, pemerintah. Biar saya lengkapi ya. Nah, dalam pembangunan bottom up yang menjadi subjek dalam pembangunan adalah masyarakat. Masyarakat yang punya andil untuk melakukan pembangunan. Sejauh ini mengerti teman-teman? Itu adalah rangkuman kuliah kita minggu lalu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengerti. Dan kita akan sambung selanjutnya. Baik. Kembali. Nah, hari ini kita akan membahas lokalitas dalam pembangunan partisipatif. Pasti pernah dengar istilah lokal? Lokal itu sekarang banyak loh dipakai konsepnya. Ada local wisdom, kearifan lokal, ada local knowledge, pengetahuan lokal, dan lokal-lokal lainnya. Jadi, betul ya? Jadi banyak istilah lokal ini sangat penting di antropologi. Kenapa? Mungkin dulu udah pernah kita bahas, Snowhorn-nya mau pindah agama karena dia melihat sisi kelokalan. Nah, Ponanado di situ, ayo mencoba menjadi itu. Jadi lokal ini dalam secara konsep ini konsep penting dalam antropologi. Mengerti teman-teman semuanya? Selesai. Lah, terima kasih dah. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Seperti kebiasaan saya sebelumnya, sebelum kita mulai kelas ini, mari kita berdoa dulu teman-teman. Mudah-mudahan walaupun kelas kita malam, mudah-mudahan fokus dan perhatian kita tetap seperti kuliah-kuliah sebelumnya dan tidak ada gangguan sama sekali. Apalagi sudah ditambah dengan basuhan air wudhu gitu ya untuk sholat maghrib. Mudah-mudahan juga berkah. Saya udah kasih bocoran kayaknya. Hari ini kita akan bahas tentang hantu-hantu pembangunan partisipatif. Tahu teman-teman kenapa hantunya ini saya kasih tanda kutip? Karena dia nggak beneran hantu, Bang. Istilah, Bang. Iya, karena dia itu simbol. Simbol itu artinya apa? Simbol itu mewakili makna yang lain. Nanti kalau teman-teman jumpa ada pelang
terus di pelangnya itu ada kelinci pakai topi. Apakah benar-benar di sana ada kelinci pakai topi? Enggak, tandanya apa? Playboy ada di situ gitu ya. Itu kan logo Playboy gitu. Jadi jangan dianggap makna sebenar-benar makna. Jadi hantu-hantu ini bukan hantu. Eh, jadi ini bisa dimaknai sebagai penghambat atau yang lain-lain gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya teman-teman dulu. Bukunya ditutup ya semuanya ya. Em, kita belajar apa minggu lalu? Silakan, ada yang mau ngasih menjawab? Local research, Bang. Apa? Local research. Tunggu, Budaya. karena saya nggak tahu siapa yang ngomong ini. Dibilang namanya dulu siapa baru ngomong ya. Siapa tadi yang ngomong? Zahra, Bang. Oh, Zahra, silakan Zahra. Zahra. Iya. Local research atau sumber daya lokal. Oke. Ada lagi yang lain? Kayaknya itu slide pertama. Kemarin abang ceritain pengalaman abang di apa namanya Cibodas. Oke. Ya, pengalamannya apa? Isinya apa isinya? Kayaknya banyak banget abang cerita kemarin. Pokoknya aku pergi ke pulaunya tuh sebelah-sebelahan sama Filipina. Terus di situ tuh orang-orangnya kerjanya tuh kebanyakan jadi nelayan. Terus Mm-mm. abang di situ makan ikan gede-gede. Terus? Itulah. Terus Oke. pokoknya gitu di situ tuh tempat yang nggak aman juga, soalnya ada kayak eh, kapal-kapal perangnya juga kalau nggak salah. Oke. Teroris, Wai. Ya teroris. Sorry, jangan pakai way. Oke. Itu abang menceritakan itu semua dalam rangka untuk memberi contoh bagaimana pembangunan di sana tentang kelokalan. Tapi tentang materi kelokalannya nih. Local resource itu ada 2 kemarin. Ada yang masih ingat? Apa aja? Orang sama alamnya, Bang. Betul, manusia dan alamnya. Bahasa Inggrisnya apa, Alsa? People and People nature. sama nature. Betul. People dan nature. People dan nature ini itu harus dilingkan dengan apa? Lokal need, Bang. Betul. Terkait dengan kebutuhan lokal yang ada di sana. Jadi percuma kalau banyak pun resource-nya di sana, tapi kalau tidak dipakai untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan program-program yang lain itu sama aja gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah share tentang mata kuliah kita, pelajaran kita minggu lalu. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hantu-hantu partisipatif. Oke. Saya minta tolong dong, Tisha, tolong bacain. Ini sebagai pengantar nih. Pembangunan Kelihatan? Oke, silakan. Pembangunan partisipatif adalah proses di mana orang-orang yang terkena dampak proyek pembangunan dilibatkan dalam desain, implementasi, dan evaluasinya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat lokal dan bahwa mereka memiliki andil dalam keberhasilan proyek. Lalu apa saja hantu-hantu pembangunan partisipatif tersebut? Nah, ngerti, Tisha? Lumayan paham, Bang. Ya, coba bisa dikembangin enggak dari apa yang abang sedikit yang abang buat? Apa yang Tisha pahami? Jadi dalam pembangunan partisipatif ini dijelaskan tadi, maaf berisik Bang, proses di mana orang-orang yang terkena dampak proyek pembangunan dilibatkan. Jadi dalam membangun infrastruktur itu ada beberapa orang, ada sebagian masyarakat yang terkena dampaknya karena bisa saja bersifat negatif karena adanya hantu-hantu pembangunan partisipatif ini, atau mungkin bisa dibilang ada yang korup gitu Bang. Jadi berdampak dari bentuk infrastruktur dan sosial masyarakat lainnya gitu Bang. Kalian bisa tangkap. Oke, kalau Regina Putri Nabila kira-kira nangkapnya gimana? Jadi dalam waktu pembangunan tuh ada
masyarakat, Bang. Jadi masyarakat tuh dia terdampak. Jadi untuk memastikan proyek ini berjalan, masyarakat tuh bisa aja digunakan eh, atau disalahgunakan sama si hantu-hantu ini, Bang. Kayak gitu, Bang. Seperti misalnya mereka dikasih uang yang nggak semestinya karena suatu proyek, padahal mereka harusnya dapat lebih dari itu gitu, Bang. Gitu sih yang Regina tangkap, Bang. Oke, banyak benernya, tapi kita akan lebih mengkerucut lagi ya. Jadi hantu-hantu yang disebutkan oleh Regina dan Tisha tadi itu ingat bisa jadi wujudnya bukan orang, bisa jadi wujudnya bukan uang dan yang lain-lain. Oke, kita akan lihat. Saya minta ke Ainil deh. Tolong baca Ainil. Ini adalah hantu yang pertama, Nil. Baik, Bang. Yang pertama, power dynamics, yaitu atau dinamika kekuasaan. Dinamika kekuasaan mengacu pada cara-cara di mana kekuasaan didistribusikan dan dilaksanakan dalam konteks sosial atau organisasi. Dalam pembangunan partisipatif, dinamika kekuasaan dapat menjadi tantangan yang signifikan. Karena tujuan dari proses tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki partisipasi dan pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya beberapa kelompok mungkin memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain, dan ini dapat menyebabkan partisipasi dan pengaruh yang tidak seimbang. Ngerti ya Nil maksudnya Nil? Sedikit, Bang. Ya, apa yang sedikit coba dikasih tahu ke kita. Tunggu, Bang. Kalau menurut Aina yang Aina tangkap ya, Bang. Mm-mm. Tunggu, Bang. Jadi Mau call friend Nil biar Abang kontak Al-Imanul Karim. Jadi Bang, di dalam dinamika kekuasaan itu ada orang-orang yang memiliki beberapa kekuatan seperti kayak mempengaruhi orang lain gitu, Bang. Oke, ada benernya Nil. Abang bantu Nil. Jadi teman-teman, kalau kita tinggal di masyarakat itu, sadar ndak sadar sebenarnya kita bisa ngelihat power dari masyarakat. Ngelihat bapak itu, oh dia orang kaya, ya kan? Oh ngelihat bapak tuh, saudaranya ada DPR tuh. Nah kan misalkan, bapak itu dia bisa bisa buat rumah misalkan. Oh bapak itu dia karena kerja di Kominfo, dia punya informasi yang berlebih yang kita nggak tahu gitu. Nah, kepemilikan power. Power ini jangan dianggap kekuasaan ya, dia punya kekuasaan enggak. Dia punya sesuatu di mana sesuatu itu bisa mempengaruhi sesuatu yang lain. Bisa jadi keadaan, bisa jadi keputusan dan yang lain-lain gitu. Nah, misalkan kita sedang melakukan sebuah pembangunan di desa, yaitu tentang pembangunan air bersih. Anggap saja ya. Tunggu, Nadine, kampungnya di mana Nadine? Solok Selatan ya? Iya, Bang. Di Muara Labuh. Iya, Bang. Misalkan di Muara Labuh sedang krisis air bersih. Kemudian pemerintah di sana, masyarakat di sana berkumpul dan mengajukan proposal ke DPR untuk pembangunan air bersih. Dan DPR menyetujui itu. Turunlah dana ke pemerintah daerah yang paling kecil. Kemudian rapatlah orang-orang di sana. Kemudian ketika rapat itu dibincangkan di mana barang kau kadilataan. Benar enggak? Sumur ini mau diletakkan di mana nih? Terus dibilanglah sama yang punya economic power. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, ada economic power. Yang economic power ini bilang, gini aja, ku beli lahan kira-kira 5 kali 5 meter, atau 4 kali 4 meter. Di situ kita buat sumur. Ku beli lahannya, kita buat sumur pakai uang DPR, tapi aku bisa ngambil air setiap waktu ya, misalkan gitu. Nah, itu namanya dynamic power. Dia bisa mempengaruhi sesuatu. Kemudian ada juga yang punya political power. Misalkan dia
sepupunya dari pejabat DPR tadi misalkan. Oh, dia bilang, itu kan mama awak mah, sorry, itu kan kemanakan awak mah yang punya magiah kok mah. Kok di tampe ambo saya lah, biar ambo dake ambil ayah misalkan, gitu. Kemudian ada yang expertise power, expertise ini tahu ya expert. Dia ini misalkan ahli lingkungan, ahli geologi. Dia tahu kalau ditampe apa yang punya political power. Kok nggak bisa Pak? Soalnya di situ kalau digali ke dalam, harus 25 meter jauhnya ke dalam, biayanya makin mahal. Rancaknya ditampe yang lain saya Pak. Kalau yang di lain tuh mungkin 5-10 meter lah keluar ianya Pak Barasiah. Itu nggak bisa Pak. Terus dibilanglah sama ngomong pula lah yang punya informasi secara power. Kalau di situ Pak, itu tanahnya bersengketa, enggak boleh dong Pak. Gitu. Jadi itulah dinamika kekuasaan. Itu sulitnya kalau kita di kampung karena pembangunan partisipatif ini kan cenderung, walaupun tidak semua ya, cenderung itu bermula dari pedesaan. Nah, kalau kita ketemu kayak gini, berjalan lancar atau kira-kira banyak kendala pembangunannya? Gimana Zahra? Persis, pasti banyak kendala. Banyak kendala. Kenapa? Karena power di sana itu saling berkecamuk. Mereka ingin mendapatkan sesuatu dari itu. Ngerti untuk hantu yang pertama? Dinamika kekuasaan yang ada di situ. Makanya penting sekali kalau kita ingat materi sebelumnya, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa local need, kebutuhan lokal, ini materi minggu lalu. Bagaimana kita bisa memastikan local need, kebutuhan lokal itu berkesinambungan atau berkaitan dengan local resource, manusia dan alamnya. Caranya apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Kayaknya itu slide terakhir saya itu. Apa Dinda? Ingat? Social mapping. Betul, social mapping. Pinter Alsa nyonteknya. Iya, social mapping. Kita bisa melakukan itu dengan cara social mapping, teman-teman. Nah, jadi kalau nanti teman-teman menjadi praktisi di daerah-daerah, teman-teman harus memapping dulu kekuatan yang ada di kampung itu. Siapa yang paling banyak kabaunya, siapa yang paling gadang rumahnya, siapa yang pandai bepantun gitu. Itu harus di mapping dulu dengan baik agar kita bisa memetakan kekuasaan di sana. Mengerti teman-teman kira-kira? Regina ngerti Regina? Nggak ngerti? Ngerti, Bang. Ngerti ya. Ada yang mau ditanyakan dari hantu pertama? Feby dari Abang udah bilang dari awal yang tidak on cam saya anggap tidak hadir ya. Hafizah Haryanti Utami ngerti? Paham? Paham, Bang? Paham. Oke, bisa kita lanjut ya. Baik, ini yang saya nggak sukanya nih kuliah online nih. Responnya lama, cari-cari tombol. Ini dulu tombol mana nih? Mute, stop video gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, yang kedua sekalian deh. Hafizah tolong dibacain. Apa hantu yang kedua? Yang kedua, inadequate research atau sumber daya yang tidak memadai. Ya, Sumber daya yang tidak memadai. Pembangunan partisipasif membutuhkan waktu, uang, dan keahlian untuk diterapkan secara efektif. Jika sumber daya ini kurang, proyek mungkin tidak berhasil. Oke, ini konteksnya sangat besar. Bisa jadi uang, waktu, dan keahlian yang diterapkan. Tapi sumber daya itu juga terkait dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Benar ya, selain nature, ini akan menjadi tantangan bila orang-orang di dalamnya itu sangat plural. Sangat plural itu maksudnya sangat majemuk, sangat beragam. Salah satu ininya apa? Salah satu kendalanya, kendala bahasa terutama. Kendala bahasa. Di mana akan susah rasanya untuk mengambil satu kesimpulan yang mapan, kesimpulan yang bisa dipakai kalau masyarakat tersebut
saling tidak mengetahui bahasa satu sama lain. Untungnya di Indonesia kita punya bahasa pemersatu, tapi ini ada fakta menarik. Tahu enggak kawan-kawan, kalau di daerah Jawa sana masih banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia. Itu banyak banget. Terutama yang nenek-nenek, yang udah tua-tua. Dan tahu nggak juga teman-teman, banyak orang Minang yang ketika dia ditanya, dia nggak pandai jawab pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ujung-ujungnya tahu dia bilang apa? Bahasa Minang Sela apa katanya. Nah, kenapa? Karena dia lebih nyaman. Nah, ini penting. Kendala bahasa ini penting. Eh, Alhamdulillah kalau semuanya masyarakat di situ orang Minang dan mengerti bahasa Indonesia, orang Minang dan mengerti bahasa Indonesia, walaupun tidak bisa menyampaikannya gitu. Sempat ada orang Sunda di sana, sempat ada orang lain di sana. Jadi bahasa Minang itu akhirnya tidak bisa dijadikan bahasa untuk pengambilan kesimpulan. Kemudian ada kasus social exclusion. Tahu istilah exclusion? Ada yang tahu exclusion? Eksklusif kayak eksklusif gitu nggak sih Bang? Eksklusif. Betul, persis. Moja. Berarti cuma Jadi kayak orang-orang tertentu aja yang bisa. social exclusion itu adalah orang-orang yang mengeksklusikan diri secara sosial. Bisa jadi karena dia banyak uang. Kalau dipikir-pikir, yang paling mudah mengartikan social exclusion-nya adalah perumahan. Perumahan itu social exclusion, teman-teman. Mereka bangun pagar yang tinggi, di mana dari luar tidak nampak rumah orang tua. Di dalamnya banyak rumah-rumah berjajar bagus, dan orang lain nggak tahu. Misalkan kalau perumahan tersebut masuk ke dalam kawasan tertentu dan mereka punya dampak dari pembangunan, kira-kira payah enggak kira-kira kalau orang kampung tuh pergi dia datang ke rumah bapak-bapak di perumahan gitu, melihat rumah-rumah yang besar, mobil mereka yang mewah, dan mereka mau mengambil kesimpulan tertentu di situ. Kira-kira insecure nggak yang dari desanya? Iya Bang. Pasti insecure gitu ya. Jadi baiknya memang di dalam komunitas tersebut dia beragam, masyarakat yang beragam dan majemuk dan punya bahasa pemersatu. Nah, yang ketiga ini political marginalization. Tahu politik marginal? Ada yang pernah dengar? Al, tahu Al? Pasti sering dengar. Kita dimarginalkan. Oh, di kotak-kotakin Bang. Ya Al, matiin Al. Iya, di kotak-kotakin mungkin bisa ke sana, tapi belum terlalu tepat di kotak-kotakin. Marginal, gimana? Dipinggirkan Bang. Betul, dipinggirkan lebih tepatnya. Di kotak-kotakin itu enggak dipinggirkan kalau kotaknya gadangnya, nak. Tapi kalau udahlah tempatnya sempit, kita dikotakin lagi di kotak sempit itu, secara politik itu juga menjadi penghambat pembangunan partisipatif. Contohnya, apa contohnya? Sunni dan Syiah. Benar enggak? Orang-orang Sunni memerangi orang Syiah. Atau cakak orang tuh. Misalkan kalau di kampung tuh ada pembangunan, mau dibangun jembatan, misalkan, itu harus rapi orang tuh baduo. Optimal enggak kira-kira? Enggak optimal. Ini juga salah satu ada yang menarik nih. Jadi saya kan penelitian S1-nya itu di Pandai Sike. Ada orang Pandai Sike enggak ya? Pandai Sike itu checkpoint untuk pendakian Gunung Singgalang. Kalau teman-teman udah naik Gunung Singgalang pasti tahulah checkpointnya di mana gitu ya. Nanti kok sebelum Pasar Kota Baru itu belok ke kiri kalau dari Padang. Nah di sana kalau mungkin teman-teman belum tahu, di sana masyarakatnya itu banyak yang bertenun. Tahu tenun ya? Batanun, buek baju balapa, baju kalian wisuda, baju kalian baralek beko. Nah bisa jadi itu datangnya dari sana. Pengetahuan tanun itu mereka anggap sebagai pusaka. Itu yang unik. Jadi kalau di kampung Nadine mungkin pusako itu tanah, ya kan Nadine? Pusako itu mungkin rumah gadang, kabau. Tapi di Pandai Sike itu pengetahuan tanun tuh yang menjadi pusako. Kalau pusako di kampung Nadine pasti diturunkan sesuai generasi, betul Nadine?
Dari Iya, Bang. dari neneknya yang padusi ke mamanya, ke inyo, ke anaknya yang padusi juga gitu. Nah, sama juga kaitannya di Pandai Sike juga pengetahuan itu juga diwariskan kepada perempuan. Ndak orang malu gadang, ini istilah yang sering mereka ulang-ulangi ya. Malu gadang rasanya kalau awak ndak pandai batanun. Gitu kata orang Pandai Sike. Nah, jadi tahun 2000 tahun 898 kalau tidak salah, waktu itu kan krisis, uang lagi payah. Batanunnya miskin ya. Ndak batanunnya malu gitu. Jadi ada satu atau dua orang di Pandai Sike itu, mereka akhirnya mengajarkan pengetahuan bertenunnya itu ke orang luar Pandai Sike. Kemudian yang buat galeri gadang sebelum jalan ke Payakumbuh gitu. Akhirnya banyaklah tenaga kerjanya, akhirnya banyaklah pesanannya. Akhirnya dia dibuang dari kampung. Kenapa dia dibuang dari kampung? Karena mengajarkan, memberikan pusakonya kepada orang lain. Kan tidak boleh pusaka dikasih ke orang lain. Akhirnya rumahnya di kampung itu dibakar. Dibakar. Nanti kalau kalian pergi ke Pandai Sike, nanti nampak ada rumah berjejer. Ah, itu ada rumah satu tinggal tonggak-tonggak batunya aja lagi. Ah, itu rumahnya. Gitu. Akhirnya keluarga-keluarganya malu. Misalkanlah kalau ada Nio Bue program di situ, programnya program rancak dari pemerintah, pitihnya gadang, tuh rape orang tuh di situ. Kok jadi bahasa Minang? Dan kemudian mereka rapat di sana. Apakah kira-kira kemudian yang mengambil keputusan itu di situ salah satu dari keluarga yang diusir tadi? Optimal apa enggak kira-kira? Pasti ada biasnya, iya kan? Pasti ada biasnya. Kenapa? Oh, mangga didangai nyo saya bisa jadinya di diagihnya pusako untuk orang lain katanya. Nah, jadi politisasi marginal ini sangat berbahaya. Apalagi terutama di kelas antropologi itu kan banyak tuh bestie-bestie, circle-circle, ya kan? Itu sebenarnya political marginalization sebenarnya. Benar enggak Ainil? Mbak Ainil galak-galak Nil. Enggak, Bang. Oh, enggak. Tapi menurut Abang iya. Maksudnya bukan Ainil yang mempolitisasi secara marginal. Oh, salah menilai, Bang. Ya, tapi ketika teman-teman mengeksklusifkan diri, awalnya awak cerita-cerita lama gua tentang BTS, ada Jungkook di sini, Atibo surang kok kan, akhirnya enggak tahu tuh mah. Enggak usah lah cerita itu nak, gitu. Akhirnya termarginalkan orang ini, akhirnya cerita di situ jadi krik-krik. Jadi nggak awalnya mau bahas ini, bahas itu, akhirnya kita bahas yang lain. Ngerti teman-teman tentang sumber daya yang tidak memadai atau yang tidak relevan? Oke, kalau ngerti kita lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga itu minta tolong dong Adinda dibacain Din. Baik Bang, yang ketiga itu limited participation. Partisipasi yang terbatas merupakan tantangan umum dalam pembangunan partisipatif, di mana beberapa stakeholder mungkin tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan. Ini mungkin karena berbagai faktor seperti hambatan bahasa, pemunculan sosial, kendala ekonomi, atau marginalisasi politik. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang lain. Ini akibatnya sebenarnya nih. Karena dia berbeda-beda, sumber dayanya tidak seimbang, akhirnya dia terbatas ruang-ruang partisipatifnya. Saya minta tolong ke sebentar. Shirley, tahu istilah stakeholder Shirley? Apa, Bang? Tahu istilah stakeholder? Stakeholder. Bukan pemegang stick ya? Iya, Bang. Yang di WS bukan. Pemegang. Pemegang kepentingan di perusahaan gitu, Bang. Betul. Nah. Jadi ini nggak hanya di perusahaan loh. Kalau misalkan Departemen Antropologi, stakeholdernya siapa? Ini pengetahuan umum dulu ya. Ya silakan Shirley kalau mau dijawab. Siapa? Bentar, Bang.
Kalau skip bilang skip nggak tahu, biar abang alihkan ke yang lain. Karena setiap yang menjawab pasti dapat nilai ya, bang catat. Ada yang mau jawab? Kalau Departemen Antropologi, stakeholdernya siapa aja? Bu Yef, terus Pak itu Pak Galuh, Sidarta. Em, Halo Sidarta.